Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidhatis sudur. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu alimu ghaibis samawati wal ard, adalah maha mengetahui, adalah yang maha mengetahui kegaiban semua langit dan bumi. Artinya Allah itu maha tahu akan segala yang samar, segala yang gaib, yang tidak tampak di mata manusia ini, yang ada di semua langit dan juga di bumi. Apapun soal itu, Allah maha tahu. Bahkan sebelum terjadi pun Allah sudah tahu. Seperti pada malam ini, sebelum terjadi ini, dulu Allah sudah mengetahui akan terjadi pengajian malam ini. Dan bagaimana hati masing-masing itu berucap, apakah ucapan baik atau buruk, itu dulu sebelum ini terjadi itu sudah diketahui oleh Allah. Itulah sifat Allah yang maha mengetahui itu. Innahu, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, akan apa yang ada di dada. Mengetahui semua yang ada di dada manusia. Apa itu yang di dada manusia? Ya, hati. Hati daging itu. Bukan cuma itu yang diketahui, dalamnya pun diketahui. Apa getaran-getaran ngomongnya hati manusia ini, itu Allah maha tahu. Walaupun belum sekarang, ketika manusianya ini belum jadi, hatinya itu belum jadi, itu Allah sudah maha tahu besok akan terjadi begini. Itulah sifat Allah yang maha tahu itu. Huwa alladhi ja'alakum khulaifa fil ardi. Huwa, dia Allah itu alladhi ja'alakum, adalah Tuhan yang telah menjadikan kalian itu khulaifa, beberapa generasi yang berganti-ganti. Ya. Kalau khalifah ganti, khalifan itu jamaknya khulafa. Kalau ini khalifah jamaknya khulaif. Artinya khulaif itu kelompok sekarang, nanti diganti kelompok lain lagi, habis itu diganti kelompok lain lagi, diganti kelompok lain. Jadi generasi-generasi yang dijadikan oleh Allah. Jadi Allah itu telah menjadikan kita ini berturut-turut bergenerasi-generasi. Mulai generasi Nabi Adam, generasi Nabi Nuh, generasi Nabi sebelumnya, generasi-generasi sampai
generasi kita sekarang ini. Sampai mereka yang akan datang sesudah kita. Begitu terus menerus sampai hari kiamat. Itulah yang dimaksud huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Maka barang siapa yang kufur, ya kufur pada Allah, kufur pada apa yang difirmankan Allah, kufur kepada apa yang diutuskan oleh Allah pada para nabinya, fa'alaihi, maka atas orang itu bahaya kufruhu, kekafirannya. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Wala yazidu, dan tidak tambah orang-orang kafir itu, tidak tambah kekufuran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala illa makta, kecuali tambah dimurkai. Jadi kekufuran mereka itu makin hari makin dimurkai oleh Allah. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara, dan tidak tambah pula orang-orang kafir itu kekufurannya, tidak tambah pula kekufuran mereka itu illa khasara, kecuali tambah merugi. Bul, katakanlah Muhammad, katakan kepada mereka, ara'aitum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillah. Tahukah kamu semua, hai orang-orang musyrik, syuraka'akum, berhala-berhala yang kalian syirikkan kepada Allah, alladzina tad'una min dunillah, yang kalian berdoa atau menyembah kepada syuraka itu, kepada berhala-berhalamu itu, min dunillahi, selain Allah. Aruni, tunjukkan kepadaku, maga khalaqu minal ardi, apa yang berhala-berhalamu itu telah ciptakan minal ardi, dari bumi ini. Coba tunjukkan berhalamu semua ini, apa yang telah dibuat oleh mereka berupa bumi ini. Coba tunjukkan. Nabi Muhammad disuruh menanya begitu kepada orang-orang musyrik. Am lahum syirkun fis samawati, am lahum, apakah lahum, mereka itu mempunyai syirkun, kerjasama. Apakah mereka itu punya kerjasama dengan Allah fis samawati, dalam membuat semua langit ini? Coba tunjukkan, mana buktinya? Ya. Apakah berhala-berhala itu membantu Allah membuat semua langit?
Ya kalau memang orang tidak miring otaknya, ya tentu akan mengatakan tidak mungkin. Karena berhala itu mereka jadikan sendiri, mereka buat sendiri dari dari batu, mereka ukir sendiri, jadikan terserap bentuknya seperti apa. Sesudah itu mereka sembah. Dikatakan ini adalah syariatnya Allah ini. Jadi yang menyembah Allah menyembah ini sama saja. Itu begitu. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Am apakah atainahum kami Allah telah memberi mereka kitaban, sebuah kitab suci. Fahum ala bayyinatin minhu, lantas mereka itu menetapi bayyina, bukti-bukti, dalil-dalil dari Allah. Jadi apakah mereka itu dikasih kitab kayak Quran gitu, atau kayak Injil, kayak Taurat begitu. Lantas dari kitab itu mereka punya dalil dari Allah, dalil yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu membantu Allah membuat langit, membuat bumi. Kan kalau mereka memang waras, ya, karena memang itu bikinan mereka yang tidak mungkin. Kalau tidak mungkin ya seharusnya memang mereka kembali tobat, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan ada cerita lucu ini, kejadian ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sebelum masuk Islam musyrik, lalu suka bikin berhala-berhalaan. Pernah bikin berhala yang dibuat dari kurma. Jadi kurma ditumpuk begitu, udah jadi seperti bentuk orang begitu. Nah, disembah. Ketika mau pergi mencari rezeki di luar, pamit sama Tuhan kurma itu. Ya Tuhan kurma, saya pamit mau cari rezeki, berilah barokah rezeki. Gitu. Keluar, di luar cari rezeki, kesana kemari kosong. Jadi dia ndak bekerja, ndak payu lah, begitu ya, gampangnya. Lapar, selapar pulang dia. Pulang menghadap lagi sama pangerannya itu. Wahai Tuhanku kurma, saya lapar, belum ada yang makan. Saya akan makan hidungmu saja dulu ya. Diambil hidungnya dimakan. Kan lucu itu. Itu setelah masuk Islam ya. Kira-kira kalau ingat itu ya ketawa sendiri beliau. Begitulah diterangkan di dalam Al-Quran itu. Bal in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura. Bahkan tidaklah berjanji orang-orang yang zalim itu sebagian kepada sebagian yang lain, tidak berjanji illa ghurura, melainkan berupa tipuan. Jadi orang-orang yang zalim, orang yang musyrik itu satu sama lain berjanji, kita sembah ini, besok kita akan akan dibarokai, akan ditolong,
di hadapan Allah. Begitu. Iya, kamu juga begitu. Nah, ini saling menjanjikan kebaikan. Diterangkan tidak ada hal itu illa ghurura, kecuali tipuan belaka. Lantas selanjutnya Allah menerangkan tentang langit dan bumi ini agar supaya juga difikirkan. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yumsikus samawati wal ardu, yumsiku, menahan, as-samawati, semua langit, wal ardu, dan bumi, antazula, menahan sehingga tidak akan lengser, tak akan hancur. Jadi langit ini dan bumi ini walaupun tidak ada cagaknya, ya, itu ditahan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya sehingga tidak hancur. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Wala in inza, andai kata rusak atau hancur, in amsakahuma min ahadin, in tak adalah amsakahuma, menahan kedua langit dan bumi, min ahadin, seorang pun, min ba'di, sesudah. Jadi andai kata sesudah ditahan oleh Allah, umpamanya cukup seperti sekarang ini awet terus, misalnya oleh Allah, tidak ditahan lagi hancur, tak seorang pun. Sesudah ditahan oleh Allah itu bisa menahan ya keadaannya yang tidak rusak itu tidak ada. Innahu, sesungguhnya Allah itu, karena adalah dia haliman, halim, maha santun, tidak keras, maha santun, ghafura, lagi maha pengampun. Jadi walaupun manusia yang musyrik ini zaman Rasulullah itu begitu rupa, macam-macam akalnya, macam-macam alasannya untuk menyatakan ketidakpercayaannya kepada Allah, oleh Allah tidak dihukum sekarang. Tidak seperti umat-umat zaman dulu. Begitu nabinya datang menyampaikan misinya, mereka mendustakan, mereka menantang, langsung dituruni siksaan, bermacam-macam bentuk siksaan itu. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW tidak. Jadi sifat santun Allah itu yang dilaksanakan, dibiarkan. Dan Ghafur, maha pengampun, artinya boleh jadi dengan didiamkan lama setelah mengetahui dalil-dalil, baik dalil Quran maupun dalil alam, ya, dalil tabi'i, mereka sadar, mereka tobat, mereka masuk ke dalam Islam, ya diampuni oleh Allah. Ini maksudnya ayat innahu kana haliman ghafura.
Wa aqsamu, dan mereka orang kafir Mekah. Yang dimaksud di sini, aqsamu, mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, wallahi, jahda aimanihim, dengan sesungguh-sungguh sumpah. Sumpah betul-betul mereka. Sumpahnya begini, la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ihdal umam. La in ja'ahum, kalau telah datang kepada mereka nanti nadhirun, seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi tentu. Nabi atau Rasul, nadhir, yang memberi peringatan ancaman neraka. Layakununna, pastilah, yakununna, mereka akan menjadi ahda min ihdal umam, orang yang paling mendapat petunjuk, yang paling menerima petunjuk, min ihdal umam, dari salah satu umat-umat di dunia ini. Nah itu sumpah mereka itu begitu. Pokoknya kalau nanti sudah didatangi betul-betul oleh seorang Rasul nadhir, kita iman betul-betul, tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya. Itu sumpah mereka. Tapi bagaimana lanjutnya? Falamma ja'ahum nadhirun, maka ketika ja'ahum, telah datang kepada mereka, nadhirun, seorang nadhir, artinya Rasul yang memberi peringatan siksa neraka bagi orang-orang kafir yang akan datang. Ma zadahum illa nufuro, ma zadahum, tidak menambah mereka, nadhir tadi itu, atau peringatan nadhir tadi itu, illa nufuro, kecuali lari. Jadi begitu datang, mereka tidak tambah dekat, tambah jauh, tambah lari, meninggalkan Rasul tadi itu. Kenapa? Istikbaran, karena congkak, karena sombong, fil ardi, di muka bumi ini, wa makras sayyi, dan karena tipuan yang jelek, karena amal jelek yang menipu mereka. Jadi sudah terlanjur mengamalkan amal-amal jelek seperti bebas seks, ya, perzinahan, seperti minuman keras, perjudian, sudah nikmat dengan itu, ya. Mereka tertipu oleh kelakuan jelek ini. Sombong, tidak mau menerima kebenaran, ditambah tertipu oleh amal-amal kejelekan mereka itu. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran itu masuk sombong. Satu contoh umpamanya, satu contoh saja. Sampean keliru, lek moco alhamdulillah itu keliru. Lek moco alhamdulillah diingatkan oleh Pak Haji Syahid, Mas sampean itu keliru. Apa keliru nih?
Sampeyan maca alhamdulillah alhamdulillah. Akan rewel. Aku kait biyen ya wis ngene kok. Ya kait saiki kon ngilingno. Kon arek kapan sih? Itu termasuk istikbar, sombong. Ya. Iblis itu tahu kalau yang nyuruh itu Allah. Tahu kalau itu benar. Ya. Karena kesombongannya dia tidak mau mengikuti. Sombong apa? Merasa lebih tinggi dari siapa? Adam. Jawabnya, kenapa kamu tidak mau ikut sujud sama-sama malaikat ini? Jawabnya ini. Lah, saya kan dibuat dari api. Lah dia kan dibuat dari ledok gitu. Jadi, wah, buat apa? Nah, begitu kan? Tidak mau. Tidak maunya itu karena sombong. Jadi awal mutakabbirin, awal orang sombong itu iblis. Nah, jadi maafkan kalau kita diingatkan oleh siapa saja. Ya harus kita mau, kita terima kalau itu barang benar. Ya. Wala yahiqqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak merusaklah al-makrus sayyi'u, tipuan yang jelek tadi itu, illa bi ahli, kecuali merusak ahli tipu jelek tadi itu. Ya, tipuan yang jelek tadi itu baik di dunia maupun di akhirat ya akan merugikan mereka sendiri. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Fahal yanzuruna, maka tidaklah mereka itu yanzuruna, melihat. Di sini maksudnya juga menunggu. Menunggu apa? Menunggu illa sunnatal awwalin. Mereka tidak menunggu kecuali sunnatal awwalin, tindakan Allah atas orang-orang yang dahulu. Sunnah itu kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah kepada orang-orang yang dahulu bagaimana? Orang yang dahulu itu kalau tidak mau percaya langsung ditindak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sekarang itu yang karena sombong tidak mau menerima tadi itu mereka tidak menunggu kecuali kebiasaan Allah menghukum. Kapan? Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Falan tajida, maka engkau tak akan menemui li sunnatillahi tabdila, bagi kebiasaan Allah tak akan menemui tabdila, pengubahan. Jadi sunnatullah itu kalau sudah datang saatnya, orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah di dunia terus ke akhirat. Kebiasaan itu ya tidak akan berubah. Jadi kamu tak akan melihat perubahan itu. Ya tinggal tunggu waktunya saja. Walan tajida, dan engkau tidak akan mendapati li sunnatillahi, bagi sunnah Allah itu tahwila, pembelokan. Kalau tabdil, pengubahan. Jadi mestinya dihukum, ya misalnya dengan hukuman dunia itu diubah, tidak ada. Tahwil itu apa tadi? Pembelokan. Artinya pembelokan begini, mestinya itu hukuman itu diberikan kepada kelompok A, sebab itu yang salah dibelokkan kepada kelompok B, ya. Walaupun B itu tidak salah, tidak akan terjadi begitu sunnatullah itu.
Jadi siksaannya itu tidak diubah. Siapa yang harus disiksa tidak akan dibelokkan kepada yang lain yang tidak berhak siksa. Itu maknanya tahwilah di sini. Jadi falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Awalam yasiru, tidakkah mereka itu pergi fil ardi, di bumi ini. Pergilah terutama di tanah di timur tengah sana. Pergi, dalam tafsir terangkan, pergilah ke Irak, pergilah ke Mesir dan ke lain-lain itu. Nah itu mereka itu lanjutannya ini, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibatnya orang-orang sebelum mereka. Artinya tinggalan siksaan terhadap mereka itu masih ada itu. Tinggalan-tinggalan itu. Wakanu, sedangkan mereka yang terdahulu itu asyadda minhum quwwatan. Ya, lebih sangat daripada mereka zaman Nabi Muhammad itu. Lebih sangat kekuatannya. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Wa ma kana, dan tidak ada dan tidaklah Allah itu bisa dikalahkan oleh sesuatu. Fis samawati, di semua langit, dan tidak pula dikalahkan fil ardi, di bumi. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah itu adalah maha mengetahui lagi maha kuasa. Misalnya saja orang pergi ke Mesir, di sana itu sisa-sisa sejarah ya. Fir'aun itu bagaimana ya, itu ada semua sekarang. Dulu dihancurkannya bagaimana, ditenggelamkan bagaimana ya, ini tempo hari sering saya ceritakan itu. Tapi ya malam ini karena sudah ada tanda lampu merah ini ya, tidak bisa dilanjutkan ceritanya. Insyaallah mudah-mudahan yang akan datang bisa dilanjutkan. Ya tinggal sedikit. Insyaallah bisa. Ya, mudah-mudahan yang akan datang kita sudahi. Habis itu kita masuk ke surah apa? Yasin ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.